Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pelayan firman dan seluruh anggota Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah pada hari Minggu ke-20 sesudah Pentakosta kepada seluruh anggota Jemaat GKPI Jemaat Melino Kota. Dalam ibadah ini kita akan dilayani oleh Pendeta Iis Ping Espak. Mari kita meneduhkan hati sejenak, mempersiapkan tubuh, jiwa dan roh untuk beribadah kepada Allah dengan sesama. Jemaat Tuhan, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Mengawali ibadah kita, mari kita menghadap Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4, baitnya yang pertama, kedua, dan keempat. Hai mari sembah. Pertolongan kita dalam ibadah ini ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat menyertai kamu. Dan menyertai kamu juga. Ya Allah, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada ucapan mulutku. Demikianlah nas pembimbing untuk kita pagi ini. Kembali kita memuji Tuhan, pelengkap Kidung Jemaat nomor 213, kita nyanyikan bait pertama dan bait yang kedua.
Jemaat duduk kembali. Kita masuk di dalam pengakuan dosa. Saudaraku yang terkasih, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita kepada Tuhan dengan disertai ketulusan. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, yang bertahta dalam kerajaan-Mu yang kudus, kami mengaku bahwa di antara sekian banyak waktu dan kesempatan yang Kau berikan di dalam kehidupan kami, ada kalanya kegagalan menghampiri kami. Kami gagal menahan ego kami. Kami gagal menebarkan keadilan dan menyuarakan kebenaran. Kami gagal memancarkan kasih setia-Mu di antara sesama. Ya Yesus, seringkali kami melakukan kesalahan dengan ataupun tanpa sengaja. Perkataan dan tindakan, bahkan pikiran kami terjebak dalam stigma-stigma negatif tentang orang-orang di sekitar kami. Kami lalai terhadap tanggung jawab kami, baik di lingkungan kerja, gereja, dan keluarga. Ya Tuhan, sungguh tak dapat kami menghitung berapa kali dan berapa banyak dosa yang melekat di dalam diri kami selama ini. Kami tidak ingin semua kegelapan ini terus melekat di dalam diri kami, ya Tuhan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, kami memohon kepadamu, ya Tuhan, ampunilah kami, sucikan dan baharuilah hati dan perilaku hidup kami. Izinkanlah Roh Kudus-Mu untuk membimbing dan menuntun kami di dalam kehidupan sehari-hari. Inilah seruan dan ampun kami di hadapan-Mu, ya Tuhan. Dengarlah, ya penebus kami, baharuilah hidup kami. Amin. Mari kita menyanyikan lagu Tetap Setia. Lihat hatiku
Saudara-saudara, bagi setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, maka disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam kitab Yesaya 1 ayatnya yang ke-18 yang menyatakan demikian. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama kita mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-21 yang menyatakan demikian. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kembali kita memuji Tuhan, Kidung Jemaat nomor 184 kita nyanyikan bait yang pertama, Yesus sayang padaku. Jemaat duduk kembali. Tuhan menyertai kamu. Diberkatinya Engkau. Mari kita berdoa, kita memohon bimbingan Roh Kudus dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, ribuan hari telah kami lalui, namun kasih setiamu tidak pernah berhenti, dan firman-Mu senantiasa abadi memimpin kehidupan kami. Dalam ampunan-Mu, kami beroleh anugerah keselamatan. Dalam tuntunan firman-Mu, kami beroleh hikmat dan kebijaksanaan. Dalam ketetapan perintah-Mu, kami beroleh hidup yang kekal. Mari Tuhan, hadirlah di antara kami saat ini. Jangkaulah kami dimanapun kami berada, sebab kami rindu dibaharui hati dan jiwa kami, secara khusus dengan taburan firman-Mu. Demi Yesus Kristus, kami anak-anak-Mu siap menyambut sabda-Mu. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman yang dibaca dari Alkitab. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7 dengan tema surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekhonya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Sedekia, Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kita menyanyi hanya Yesus jawaban hidupku. Cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Allah dan pertolongannya menjadi tema kita pada pagi hari ini, memasuki minggu ke-20 setelah Pentakosta, berdasarkan pembacaan kita dalam kitab Yeremia 29 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat pandemi COVID-19 melanda kita, banyak orang, banyak keluarga, banyak pedagang, banyak pengusaha yang mereka mengalami dampaknya. Dan tidak sedikit di antara para pekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia ini yang akhirnya mereka harus mengalami pemutusan hubungan kerja. Keadaan semacam itu ternyata pernah dialami oleh seorang kepala keluarga yang berada di Jakarta. Di saat kehamilan istrinya memasuki usia 7 bulan, ia justru di PHK. Tentu keadaan ini cukup memberatkan bagi keluarganya. Di saat mereka membutuhkan biaya yang cukup besar untuk mempersiapkan persalinan, namun justru sumber penghasilan mereka sudah tidak ada lagi. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan situasi yang dihadapinya pada saat itu, ia kemudian mencari cara bagaimana agar ia dapat memperoleh penghasilan dan dapat mempertahankan kehidupan keluarganya. Dengan penuh kegigihan, ia memulai usaha berjualan minuman sehat. Hingga berkat kegigihannya, akhirnya pun saat ini usahanya sudah memiliki 3 cabang di Jakarta. Berdasarkan bacaan kita pada kitab Yeremia 29 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7 ini, ada beberapa hal yang dapat kita renungkan bersama pada pagi hari ini. Yang pertama, surat yang dibuat oleh Nabi Yeremia ini ditunjukkan kepada bangsa Israel yang pada masa itu mereka berada dalam pembuangan di Babel sebagaimana bacaan kita. Artinya bahwa pada saat itu bangsa Israel mereka sedang mengalami situasi yang tidak menyenangkan dalam hidup mereka. Mereka memiliki dan mereka pada waktu itu mengalami hal-hal yang membuat kehidupan mereka begitu terpuruk. Mereka tidak memiliki apa-apa dan mereka yang berada di sana pada waktu itu mereka begitu mengalami hal-hal yang bagi mereka ini cukup membuat mereka terpuruk. Nah, tentu dalam keadaan yang dialami pada saat itu, bangsa Israel mereka berharap agar Tuhan ini segera datang dan memberikan pertolongan kepada mereka. Sehingga mereka mampu dan mereka dapat terbebas dari penguasaan bangsa lain dan mereka kembali ke tanah milik pusaka mereka. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan melalui Nabi Yeremia, Tuhan justru menyatakan hal yang lain kepada bangsa Israel. Artinya bahwa Tuhan menyampaikan kepada bangsa Israel pada saat itu untuk mereka tidak mempertanyakan kapan pembebasan itu akan mereka terima di dalam kehidupan mereka, tetapi Tuhan justru berfirman agar bangsa Israel ini mereka tetap melakukan berbagai aktivitas mereka sebagaimana mestinya. Artinya mereka diminta untuk tetap hidup sebagaimana yang mereka lakukan sehari-hari. Seperti dalam bacaan kita, mereka diminta untuk mendirikan rumah, mereka diminta untuk berkebun, mereka diminta untuk bercocok tanam dalam mereka menjalani berbagai kehidupan mereka, dan mereka melakukan giat usaha lainnya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing.
Nah, hal ini difirmankan oleh Tuhan kepada mereka karena Tuhan telah melihat, di mana Tuhan telah mendengar bagaimana bangsa Israel ini mereka terus-menerus mereka mengeluh dengan keadaan yang terjadi dan hanya menantikan kapan pembebasan itu akan terjadi dalam kehidupan mereka. Tentulah hal ini bukanlah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Artinya setiap keluhan yang disampaikan oleh bangsa Israel pada waktu itu ternyata tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena mereka dengan terus mengeluh kepada Tuhan, ketika mereka menggerutu kepada Tuhan dan mencari-cari siapa penyebab dari peristiwa yang dialami pada waktu itu, mereka tidak akan menemukan solusi untuk memperbaiki kehidupan mereka. Maka pada waktu itu melalui Nabi Yeremia, Tuhan kemudian menyampaikan firman-Nya untuk menyampaikan kepada bangsa Israel agar mereka menjalani kehidupan mereka sebagaimana mestinya. Mereka boleh berkebun, mereka boleh membangun rumah, mereka bercocok tanam di dalam berbagai aktivitas yang mereka lakukan pada waktu itu. Hal yang kedua yang perlu untuk kita renungkan pada saat ini melalui bacaan kita adalah di mana pada ayatnya yang ke-7 dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah bagi kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Melalui firman ini, bangsa Israel diajarkan untuk mereka mau menghilangkan keegoisan mereka, menghilangkan pementingan diri sendiri di antara mereka, yang artinya bahwa Tuhan ingin menyatakan kepada bangsa Israel bahwa kesejahteraan dan berkat Tuhan termasuk keselamatan juga itu berhak untuk diterima oleh bangsa lain. Sebab melalui bangsa lain Tuhan juga sesungguhnya menghadirkan berkat untuk bangsa Israel. Hal ini dipertegaskan dalam kalimat yang berbunyi, kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sehingga melalui bangsa lain pun Tuhan dapat menyatakan pertolongannya kepada bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui kesempatan dalam perenungan yang kita lakukan bersama pada saat ini, saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa dalam situasi sulit apapun yang saat ini mungkin juga saudara alami, apakah juga saudara sedang di PHK sehingga saudara mengalami kesulitan untuk mencari pekerjaan, bingung untuk mencari biaya untuk kemudian melanjutkan perkuliahan bagi anak-anak saudara, pekerjaan di bidang yang tidak sesuai dengan kemampuan kita, dan kita mengalami banyak hal di dalam kehidupan yang kita jalani pada saat ini. Mari kita mau untuk tetap membuka diri dan pikiran kita untuk melihat bahwa Tuhan kita, Ia tidak pernah menutup mata atas semua keadaan yang saat ini kita hadapi. Dan yang kedua, yang sesungguhnya Tuhan ingin sampaikan melalui perenungan kita pada saat ini bahwa Tuhan dapat menyatakan pertolongannya melalui setiap orang yang ada di sekeliling kita. Yang patut untuk kita lakukan adalah kita tidak berputus asa dengan setiap keadaan, dengan setiap persoalan yang kita alami. Kita tidak bermalas-malasan untuk kemudian menantikan datangnya pertolongan Tuhan. Tetapi yang Tuhan kehendaki untuk kita terus giat berusaha, kita bekerja, dan semuanya itu kita sertai dengan doa dan keyakinan bahwa Tuhan selalu memperdulikan kita. Tetap bekerja, lakukan yang terbaik yang dapat saudara lakukan di dalam perjalanan kehidupan kita. Maka percayalah, berbagai hal yang terbaik akan kita terima di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan, Ia adalah penolong di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak.
Saudara-saudara, marilah kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama dengan orang percaya di segala zaman dan berbagai tempat, mari kita mengaku iman percaya kita berdasarkan rumusan pengakuan iman rasuli. Dalam sikap yang sempurna, biarlah hati dan mulut kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat duduk kembali. Mari kita menaikkan syafaat kita yang akan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur buat hari ini yang telah Engkau berikan kepada kami. Ada begitu banyak karya dan ciptaan-Mu yang boleh kami nikmati di hari ini. Kami bersyukur untuk semua kasih setia-Mu yang kami alami di dalam perjalanan kehidupan kami. Saat ini bersama dengan segenap umat-Mu yang mengikuti ibadah di minggu ini, kami hendak bersama-sama menaikkan syafaat kami di hadapan-Mu. Kiranya Engkau Allah berkenan untuk menjawab setiap pergumulan kami masing-masing menurut indahnya rencana-Mu bagi kehidupan kami. Berkati untuk para majelis jemaat, pelayan kategorial dan setiap pelayan Tuhan yang telah ambil bagian dalam ibadah hari ini. Biarlah berbagai karunia dan kebaikan Tuhan semakin bertambah dalam kehidupan mereka. Jangkaulah seluruh umat-Mu yang ada pada saat ini, secara khusus yang melakukan beribadah di rumah mereka masing-masing, dalam perjalanan ataupun di mana yang mereka boleh melaksanakan ibadah pada saat ini. Biarlah melalui setiap media yang kami pergunakan untuk mendukung pelayanan ibadah ini, kepadamu ya Tuhan, semuanya Tuhan berkati. Jamah bagi mereka yang saat ini sedang sakit, kuatkan bagi mereka yang sedang lemah, topanglah mereka yang sedang berduka cita, dan bangkitkan iman kami yang lemah. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar hari ini menjadi penguat iman kami, bahwa berbagai cara dapat Tuhan nyatakan untuk mendatangkan pertolongan dan kebaikan kepada kami. Berkati Bapa bagi setiap individu dan keluarga yang turut bersama-sama beribadah pada hari ini. Jangkau mereka dengan kasih Tuhan yang menyelamatkan. Berkati setiap umat-Mu yang juga mereka dengan penuh sukacita menaikkan segenap syukur dan pujian mereka di hadapan Tuhan. Biarlah semua yang kami perbuat di hadapan hadirat-Mu saat ini boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang terulur dalam memberikan persembahan syukur mereka. Berkati setiap umat-Mu yang juga telah menghentarkan perpuluhan, persembahan syukur, dan berbagai bentuk partisipasi umat Tuhan untuk kemajuan bersama persekutuan gereja-Mu ini. Bukalah pintu berkat dan kemudahan bagi mereka dalam mencukupkan kebutuhan hidup sehari-hari. Berkati setiap usaha dan tanah yang mereka kelola, sehingga semuanya mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan mereka. Bagi setiap umat-Mu yang boleh menikmati pertambahan usia dalam pekan ini, kiranya hikmat dan kebijaksanaan senantiasa Tuhan tambahkan di sepanjang kehidupan mereka. Jadikan hidup dan kerja pelayanan mereka sebagai saluran berkat di tengah interaksi dengan sesama dan persekutuan bersama dengan gereja. Jangkaulah setiap pribadi yang rindu akan pemulihan dan pengampunan-Mu ya Tuhan. Ketuklah pintu hati mereka untuk menerima pembaharuan hidup bersama dengan Tuhan. Sadarkan hati dan pikiran mereka bahwa selalu ada jalan terbuka untuk kembali kepada jalan kebenaran dan hidup. Sebab kasih Tuhan Yesus Kristus tidak pernah terhingga dan tak terbatas oleh waktu. Bila sebentar Tuhan, kami juga akan melanjutkan berbagai aktivitas dalam kehidupan kami. Kami memohon perlindungan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa melalui media yang kami lakukan untuk bersekutu,
Ada begitu banyak mereka yang rindu untuk mendengarkan sabda-Mu. Biarlah berkat Tuhan juga tidak berlalu daripada mereka, namun kami boleh merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa, sehingga berkat-berkat Tuhan yang kami permohonkan pada pagi hari ini menjadi layak untuk kami terima dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, inilah segenap doa dan permohonan kami yang semuanya ini kami naikkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, tiba saatnya bagi kita memberikan persembahan dan pengucapan syukur kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, banyak berkat sudah kita terima dari Tuhan. Harapan yang tumbuh di setiap hati kita adalah menjadi saluran berkat bagi banyak orang, terutama di dalam pembangunan iman umat Tuhan. Karena itu, marilah kita membawa persembahan kita kepada Tuhan sambil mengingat pesan Alkitab. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Lukas 21 ayatnya yang ketiga dan keempat. Sambil persembahan dijalankan, mari kita nyanyikan lagu PKJ nomor 216, baitnya yang pertama dan bait yang ketiga, "Berlimpah sukacita di hatiku." Jemaat saya undang berdiri.
Mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami, inilah persembahan syukur kami yang kami bawa ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami mohon kiranya Tuhan menguduskan dan memberkati persembahan kami, serta semua upaya dan pekerjaan baik yang kami lakukan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Saudara-saudara, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupan sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kita bersama-sama, kita memuliakan Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 400, kita nyanyikan bait pertama dan bait yang keempat. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pergilah dan lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan kepada kamu sekalian. Pada akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu mulai dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Demikianlah rangkaian ibadah yang telah kita jalani. Seluruh majelis jemaat beserta Bu Pendeta mengucapkan selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang.